Kita bisa lihat rekan-rekan tani, buahnya besar-besar, mantap pokoknya. Oh, bisa lihat kan rekan-rekan tani, ini untuk bobot kurang lebih 4 kilo, mungkin bisa lebih. Ini bisa lihat kan, besar-besar kayak gini, mantap. Kayaknya kalau kita keliling-keliling nggak cukup kayaknya nih, terlalu panjang durasinya ini. Soalnya ini lumayan lebar ini tanamannya ini, Iya ya. luasnya ini. Jadi kalau keliling nggak nyukup, kita perlihatkanlah di atas. Intinya tanaman ini sehat. Semuanya tanaman ini sehat. Rekan-rekan tani bisa ini. Silahkan yang mau memang mau lihat secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan pagi ini saya berada di lahan melon dari subscriber Tunas Muda Tani. Hal yang menarik di sini rekan-rekan tani, di sini tanamannya masih sehat walaupun sebentar lagi panen. Buahnya maksimal, daunnya masih hijau terjaga. Karena metode dari Tunas Muda Tani bisa diterapkan dimanapun rekan-rekan tani berada. Langsung saja rekan-rekan tani, karena petani melonnya ini enggan untuk langsung berbicara di depan kamera, jadi saya langsung yang akan menjelaskan kepada rekan-rekan tani. Nah, kondisi tanamannya seperti ini rekan-rekan tani, sampai sana ya, sampai sana. Jadi kita akan berkeliling di lahan ini. Saya akan menerangkan sambil berkeliling. Kenapa saya menerangkannya sambil keliling lahan? Supaya rekan-rekan tani tahu bahwa tanaman melon ini benar-benar seluruhnya itu sehat tanpa ada jamur ya rekan-rekan tani. Jadi saya akan menerangkan sambil kita jalan-jalan di semua tanaman. Jadi memang semua tanaman ini sehat. Jadi sama seperti video sebelumnya, kita menerapkan semua lahan kita kelilingi rekan-rekan. Yuk kita langsung ya. Jadi untuk usia tanamannya rekan-rekan, ini sudah memasuki umur 5 hari setelah tanam ya. Kondisi tanamannya cukup sehat. Nah, kita perlihat daunnya juga masih sehat ya. Ini yang dipelihara rekan-rekan tani dari petani subscriber rekan-rekan tani, juga dia memelihara 2 buah ya, kiri 1 kanan 1. Jadi kita lihat ya. Nah, coba rekan tani ya. Jadi ini kita ya ditunaskan 2, tetapi ada masalah di sini. Berbuahnya kiri semua, kiri tapi di kanan kosong. Yang tanamannya seperti ini. Apa ini tidak dipotong rekan-rekan tani yang sebelah. Nah, jadi usahakan ini jangan dipotong. Cara ini masih ke 2 buah melon ini. Kalau ini dipotong, unsur hara akan berkurang, nanti buah untuk pembeli ini nantinya. Jadi kalau berbuah hanya di belah kiri saja ataupun belah kanan saja, itu usahakan jangan dipotong karena unsur hara salurkan. Nih, bisa besarnya bisa maksimal 1
kendala, tapi kita petaninya mengatasi hal seperti ini atau kendala. Untuk jarak tanam ini rekan-rekan tani, jarak tanamnya 55 untuk jarak tanam, jarak antar tanaman. Untuk lebar gulutan ini 10 dan ke bawahnya sampai ke bawah, lebar ke bawah ini 90. Untuk lebar gulutan ini, lebar antar gulutan kisaran 55. Enggak ini kalau untuk antar gulutan ya. Coba agak turunkan. Nah, ini lokasinya di sawah. Ini gulutannya enggak terlalu tinggi. Nah, kisaran segini, enggak terlalu tinggi ya. Karena di sini enggak rawan banjir. Rawan banjir, ini gulut lebih tinggi lagi daripada ini. Karena di sini lokasi sawahnya enggak terlalu rawan banjir, jadi gulutan enggak lebih tinggi. Terus gulutan, belum melihat video 3 poin tanam, coba cari dulu yang 3 poin penting sebelum tanam ya. Coba yang sudah kita jelaskan di video nah, coba lihat gulutannya. Ini salah satu kuncinya dari 3 poin penting. Ini gulutannya itu cembung nih, jadi nggak rata nih, cembung. Ini juga salah satu untuk dari serangan jamur. Jadi nggak lurus, cembung, supaya kalau ada hujan turun, ini air turun ke kanan dan ke kiri, tidak menggenang di tengah. Kalau menggenang di tengah, nah, akan lebih jamurnya, serangan jamurnya nanti lebih dibilang tinggi serangan jamurnya. Jadi menentukan juga rekan-rekan tani. Karena itulah tanaman, kondisi tanaman langsung dia membesarkan 2-3 buah rekan-rekan tani. Yang dia sebut sampai 3, ataupun ada yang ini buah bonus rekan-rekan tani. Ini yang di bawah buahnya. Nah, yang di atas juga ada buahnya. Ini buah bonusnya, masih dipelihara yang atas, dan yang bawah masih dipelihara. Ini buah bonusnya. Buah atas dia dipelihara, jadi bisa membesarkan lebih. Kalau untuk grade buahnya itu grade A ataupun B, itu setiap tempat itu beda-beda rekan-rekan tani. Bisa dibandingkan dengan untuk wilayah rekan-rekan tani. Kalau di sini ada 2 yang grade, ada untuk pembeli itu masuk grade A itu 1,8. Ada yang bisa masuk grade A juga, tetapi minimal itu 1,5. Jadi setiap pembeli itu beda-beda ya. Ada yang 1,5 itu sudah masuk grade A, ada yang 1,8 sudah masuk grade A. Nah, di bawah itu berarti masuk grade B. Nah, kalau dia nanti sampai panen itu masih netnya nggak ada ya. Misalkan ini sampai panen, ini netnya tidak muncul, nanti ini masuknya ke pelonco. Dinamakan pelonco, kalau di sini namanya pelonco.
jadi nggak keluar netnya. Nah itu namanya peluncur, tetapi ini cukup bagus ya, karena ini yang buah yang di atas nanti juga dia akan muncul netnya. Cuman panennya ini yang saya jelaskan tadi, jadi ini panennya bertahap, nanti ini juga akan terbentuk net ya. Bang, untuk benih ini menggunakan benih apa ya Bang? Untuk benih ini benih Amanda F1 yang rekan-rekan tani biasanya yang banyak menanam Amanda itu untuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak yang sudah menanam Amanda. Itu dari subscriber rekan-rekan tani sudah banyak yang menanam Amanda. Tetapi kalau Amanda ini ada kekurangan dibandingkan benih yang lain. Artinya kalau yang benih yang lain di tanah apapun itu kebanyakan cocok rekan-rekan tani. Tapi kalau Amanda di tanah yang agak kemerahan itu kurang rekan-rekan tani. Jadi kebanyakan untuk yang wilayah yang cocok itu Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun yang penting tanahnya itu dia agak lempung berpasir itu cocok untuk Amanda. Tapi kalau untuk tanah merah saya sarankan jangan menanam melon Amanda, mending varietas yang lain ya, supaya buat perbandingan bagi rekan-rekan tani mana yang akan ditanam di musim berikutnya. Nah, ini juga rekan-rekan tani habis ini tetap nanam melon lagi. Nah, sekedar informasi ini juga ini sudah berkali-kali juga nanam rekan-rekan tani. Jadi petani melon ini dari saya rekan-rekan tani ini sudah berkali-kali menanam melon juga. Kita lihat dari ajirnya. Ajirnya ini ajir bekas ya. Nih. Ini untuk menggantung melon, ini ajir bekas nih. Satu baris tanaman. Nah. Ini masuk grade A semua nih. Kiri satu, kanan satu ini masuk grade A semua. Bahkan ini ada yang sampai 4. Nah, usahakan jangan lebih dari 4 kilo. Kalau 4 kilo nanti harga jualnya malah berkurang ya. Kalau di sini nih bambunya juga bambu bekas rekan-rekan tani. Ini bambu bekas, jadi ditandakan ini bukan satu kali dari petani ini dia menanam. Ini sudah berkali-kali. Sama metodenya dengan metode Tunas Muda Tani, ini full dari benih sampai panen nanti ini adalah metode Tunas Muda Tani. Cuman ada perbedaan sedikit dari metode kita ya. Untuk ajir, petani yang gunakan ajir ini sangat tinggi sekali. Ini 2,5 meter rekan-rekan tani ajirnya. Ini sangat tinggi. Kalau kita itu biasanya tingginya itu kita cuma 2 meter. Hanya 2 meter kalau untuk kita ya. Ini nyampe 2,5 meter. Ini tinggi sekali ya kalau untuk ajirnya. Ya karena ini juga tanamnya berulang-ulang. Jadi sangat tinggi rekan-rekan tani. Itu saja perbedaannya. Hanya di ajir yang mungkin ini sangat tinggi. Tapi tidak terpengaruh kan kalau soal ajir ya? Kalau soal ajir ini nggak pengaruh rekan-rekan tani. Kenapa ajirnya tinggi? Ini hanya supaya bisa berulang-ulang. Supaya nanti misalkan di bawahnya ini ada yang busuk, jadi dipangkas bawah kita bisa gunakan lagi di musim berikutnya. Itu saja. Jadi lebih awet ajirnya. Bisa kita tanam untuk berulang-ulang. Oh iya Bang, mau tanya lagi nih untuk lokasi nih, siapa tahu kan rekan-rekan subscriber Tunas Muda Tani ini ingin berkunjung. Ini lokasinya di mana ya Bang? Nah, untuk rekan-rekan tani yang dekat lokasinya ya. Ini lokasinya di Desa Pejambon, Kecamatan Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran. Nah, silahkan rekan-rekan tani yang dekat, silahkan berkunjung ke lahan di sini. Nanti kita arahkan lahannya ke sini jika ada yang mau berkunjung. Nah, ini ada serangan jamur awal, tapi ini mampu dikendalikan.
Ini serangan jamurnya, tapi sudah kering, tumbuh ya. Yuk, kita jalannya supaya bisa mengelilingi lahan ini. Nah ini juga lagi. Nah ini juga ada serangan tani, tapi ini sudah tidak menyebar. Ini sudah kering ya. Nih sudah kering. Ini kita temui ada serangan ulat ya rekan-rekan tani. Nih, ini serangan ulat, bukan lalat buah. Kalau lalat buah dia seperti, nah dia seperti belatung di dalamnya, itu lalat buah. Tapi ini ulatnya juga masih ada. Nah, diusahakan kalau ada daun menempel buah ini dibuang, karena itu lebih rawan terserang ulat. Nih buang, usahakan daun ini tidak menempel ke buah rekan-rekan tani. Menempel daunnya buang, karena nanti yang saya bilang rawan terserang ulat. Ini seperti ini, nanti dia kualitasnya turun. Kalau seperti ini sudah jelas ini kualitasnya turun. Hanya yang kita temui hanya satu saja ini yang terserang ulat. Oh ya Bang, kalau untuk masalah obat nih ya, untuk mengatasi masalah dari penyakit jamur dan hamanya ini gimana Bang? Untuk lalat buah juga. Kalau kita, nah kalau itu kita nanti buatkan, kita bongkar fungisida insektisida yang dipakai oleh petani melon ini. Jadi kita akan bongkar nanti, tapi di video berikutnya biar nggak terlalu panjang videonya. Nanti kita khususkan, kita akan bongkar apa saja yang fungisida dan pestisida apa saja yang digunakan oleh petani ini. Tetapi sekedar bocoran informasi, fungisida itu tetap sama yang digunakan. Jadi metodenya sama, fungisida itu tetap sama juga. Jadi kita nanti di video berikutnya ya, nanti kita bongkar apa saja fungisidanya, dosisnya berapa. Kayaknya kalau kita keliling-keliling nggak cukup kayaknya nih, terlalu panjang durasinya ini. Soalnya ini lumayan lebar ini tanamannya ini, Iya ya. luasnya ini. Jadi kalau keliling nggak nyukup, kita perlihatkanlah di atas. Intinya tanaman ini sehat, semuanya tanaman ini sehat. Rekan-rekan tani bisa nih, silahkan yang mau memang mau lihat secara langsung. Intinya tanaman ini untuk ada serangan jamur tetap bisa dikendalikan. Mungkin sekian saja lah biar terlalu panjang. Nah, rekan tani, apabila rekan-rekan pertanyaan silahkan komentar. Kita akhiri